Jangan pernah bermimpi Anda menyerobot antrian. Dan jangan pernah bermimpi bahwa Anda mendapatkan perlakuan khusus karena jabatan Anda, karena etnis Anda, karena jenis kelamin Anda, apakah Anda sendiri atau berkelompok. Itulah situasi yang saya dapatkan, saya temukan ketika saya mengurus visa di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Semua dibikin rapi, semua dibikin tertib, semua dibikin dalam antrian yang ketat dan tidak ada satupun yang mengeluh untuk mendapatkan perlakuan khusus dan atau menuntut supaya diberikan perlakuan khusus. Menarik sekali. Inilah akhlak pelayanan publik yang kita bisa pelajari dari kejadian yang saya temukan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Tapi ada kisah menarik. Ada perempuan dalam kondisi berkebutuhan khusus dan berada di atas kursi roda. Lalu dengan cepatnya petugas yang ada di bagian checkpoint di depan dan petugas yang berseragam security lalu berkolaborasi dan mengatakan agar perempuan berkebutuhan khusus ini diberikan perlakuan khusus. Lalu dikeluarkanlah yang bersangkutan bersama pendampingnya untuk kemudian keluar dari barisan untuk mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan semua kemudahan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Ada pelajaran penting tentang akhlak pelayanan publik yang kita bisa pelajari di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Pertama, jangan pernah mengkhianati, jangan pernah mengesampingkan, jangan pernah mengabaikan akhlak pelayanan publik. Karena akhlak pelayanan publik itu berlaku universal. Kemanakah Anda pergi, kemanakah Anda menjauh dari Indonesia, dan di sana pun Anda akan mendapatkan pemandangan yang sama bahwa ketika ada orang yang mengalami keterbatasan fisik, berkebutuhan khusus, anak kecil, ibu hamil, dan termasuk juga orang tua renta, pasti akan mendapatkan afirmasi pelayanan. Ini berlaku universal, maka jangan pernah kesampingkan situasi seperti ini ketika Anda menjadi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, akhlak pelayanan publik itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa kemudian diberikan janji untuk dilayani pada waktu-waktu yang akan datang. Karena harus dilakukan secara kontan dan jika terjadi kekeliruan harus dikoreksi secara segera. Pelajaran yang saya dapatkan ketika saya mengurus visa di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, ketika ada situasi yang agak alpa di depan kantor kedutaan itu, maka segera dilakukan koreksi, lalu kemudian perempuan yang berkebutuhan khusus itu diberikan afirmasi pelayanan dengan cepat oleh para petugas yang bertugas melakukan pengecekan dokumen pengurusan visa. Pelajaran yang ketiga, untuk bisa terselenggara dan berkembangnya akhlak pelayanan publik, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh bersama-sama dalam sinergi yang kuat. Maka pengembangan akhlak publik menjadi penting bagi kita untuk kita lakukan dalam sinergi yang kuat agar tercipta ekosistem kebajikan publik. Nah, kita bisa belajar banyak dari kejadian yang saya dapatkan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Bagaimana kemudian ada petugas di bagian checkpoint depan dan petugas security yang berada di bagian dalam pengurusan dokumen visa. Ketika bertemu melakukan kolaborasi, lalu terciptalah pelayanan publik yang afirmatif kepada yang berkebutuhan khusus. Masihkah kita ragu atas akhlak pelayanan publik? Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan dan mengajak kepada kita semua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Tidaklah menjadi bagian dari kami, dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak bisa menghormati yang kecil dan tidak mengetahui dan menghormati yang tua. Ini bagian dari akhlak pelayanan publik supaya kita semua menjadi pribadi yang baik. Dan apa yang harus kita lakukan? Baca tulisan saya di link di bawah ini.